Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Blusukan kali ini kita menuju hutan perbatasan, yang mana kami mendapatkan informasi tentang adanya penemuan masjid 1000 tahun sebelum Masehi yang terbenam di dalam tanah. Pagi-pagi sekali seusai sholat subuh, kami langsung bergegas menuju ke lokasinya. Mumpung masih pagi, agar kalau siang hari sudah dikerumuni banyak warga, sehingga kami mencari kesempatan untuk bisa melihat dari dekat Masjid 1000 tahun sebelum Masehi yang ditemukan pasca terjadinya longsor di area pegunungan. Menurut informasi yang kami dapat, masjid tersebut yang berusia 1000 tahun sebelum Masehi dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan dibantu masyarakat sekitar, karena di masjid tersebut memiliki ornamen-ornamen dan hiasan-hiasan yang terbuat dari emas, sehingga dikhawatirkan dijarah sama masyarakat luar daerah. Berita ini sudah menggemparkan seluruh Indonesia, bahkan sudah viral di media-media sosial, baik itu YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Maka dari itu kami segera mungkin juga pengen mendokumentasikannya. Dugaan sementara masjid ini dibangun oleh Nabi Sulaiman sebagaimana beliau ingin memberikan sebuah hadiah kepada Ratu Balqis. Inilah yang membuat rasa penasaran kami semakin menjadi-jadi, karena kami juga pengen melihat langsung tentang adanya masjid yang berusia 1000 tahun sebelum Masehi yang dibuat Nabi Sulaiman yang ada di negara kita ini. Kok bisa-bisanya Nabi Sulaiman membangun masjid di Indonesia ini? Meski rasa ngantuk menghinggapi kami serta rasa dingin menyelimuti kami di saat keberangkatan kami menuju masjid 1000 tahun sebelum Masehi yang berada di tengah hutan dan pasca keluar saat terjadinya longsor, mungkinkah ini tanda-tanda alam? Bahkan menurut rumor yang beredar saat ini, jika kita beribadah di masjid 1000 tahun sebelum Masehi yang dibuat Nabi Sulaiman ini, maka sama halnya pahala kita ini pergi umroh di Mekah. Jadi makanya tak heran banyak masyarakat luar daerah berbondong-bondong ingin beribadah di masjid ini, karena pahalanya sama halnya dengan kita umroh. Bahkan menurut informasi bahwa masjid ini dihadiahkan kepada Ratu Balqis, yaitu wanita yang kecantikannya sangat cantik, ayu, kinclong, moblong-moblong di seluruh penjuru dunia. Maka tak heran yang datang ke masjid ini kebanyakan dari kalangan mama-mama cantik, mama-mama janda, gadis, dan perawan. Mungkin lo ya, mama-mama cantik, istri orang, janda, ataupun perawan ini pengen kecipratan kecantikannya oleh Ratu Bilqis. Makanya mama-mama cantik ini
banyak yang pengen beribadah di masjid ini. Namun ada pula kalangan mama-mama cantik, istri orang, janda maupun perawan ini yang hanya sekedar membuat konten atau berselfie-selfie ria demi media sosial buat pamer-pamer kepada masyarakat lainnya. Apapun alasannya, apapun niatannya, membuat masjid ini selalu ramai dikunjungi masyarakat baik lokal maupun luar daerah, sehingga setiap harinya selalu ramai. Maka dari itu kami memang rela pagi-pagi untuk berangkat agar tidak berdesak-desakan sama mama-mama cantik, istri orang, janda maupun perawan. Kami sarankan apabila kalian para penonton yang ingin datang ke masjid yang baru ditemukan ini, silakan datang pagi-pagi saja ataupun sore hari saat menjelang maghrib, karena disitulah agak longgar kalian bisa mendekati bentuk masjid yang terbuat dari emas. Menurut informasi kami dapat, lokasi keberadaan masjid peninggalan Nabi Sulaiman buat hadiah Ratu Bilqis ini tak jauh dari jalan raya ataupun jalan lintas provinsi antar wilayah Bojonegoro dan Ngawi. Bagi kalian para penonton yang biasanya sering melintasi jalan ini, pastinya paham betul dan tahu betul tentang penemuan masjid 1000 tahun sebelum Masehi ini, dan silakan ceritakan pengalaman kalian saat melintasi jalan ini dan tulis di kolom komentar video ini. Beberapa minggu ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Gimana rasanya nuansa masjid yang baru ditemukan ini bagi kalian-kalian yang biasanya kalau sore atau yang kita kenal dengan ngabuburit? Silakan kalian datang ke masjid ya ini. Menurut pengalaman rekan-rekan kami yang sudah datang ke masjid ini, bahwa kita bisa melihat matahari terbit dan terbenam saat pagi hari dan sore hari. Makanya kami sarankan kalian bila datang ke masjid ini saat pagi hari ataupun menjelang maghrib. Kalian bisa mengunjungi berduaan sama pacar ataupun sama istri maupun suami kalian. Bahkan kalian boleh mengajak tetangga kalian, rombongan satu RT, satu desa, bahkan satu kecamatan bila ingin melihat keindahan masjid peninggalan Nabi Sulaiman sejak tahun 1000 sebelum Masehi. Kalian juga tak perlu khawatir apabila kalian merasa lapar, karena di sekeliling masjid yang baru ditemukan ini banyak sekali orang-orang jualan di sekitaran, baik itu makanan ringan, makanan berat, serta minuman, baik itu minuman dingin maupun minuman panas juga tersedia di sekitaran masjid ini, dan kalian bisa membelinya.
Menurut informasi yang kami dapat baru-baru ini, ternyata Raja Arab Saudi dan raja-raja sultan-sultan Timur Tengah sudah pernah mengunjungi masjid peninggalan Nabi Sulaiman ini yang terbuat dari emas berarsitektur Jawa dan Timur Tengah. Yang dari luar negeri saja mau jauh-jauh datang ke masjid Nabi Sulaiman ini, masa kalian warga muslim yang ada di Jawa Timur nggak mau datang ke masjid ini? Ya kebangetan sekali. Beberapa ratus meter kita akan sampai ke area tempat masjid yang baru ditemukan, dan kali ini kita akan jalan kaki ke atas saja. Nah, kali ini kita sudah sampai di bagian atas dari Masjid Nabawi, yang mana kita akan mencari tempat lahan parkir serta tempat warung-warung yang bisa kami singgahi untuk beli kopi sambil melihat Masjid An-Nada ya, yang ada di Bojonegoro sini. Nah, di sini sudah mulai banyak ramai tukang ojek dan warga lokal untuk mengantarkan para jemaah menuju ke masjid. Tepat di bagian sana itu ada tulisan Pal Kerep. Jadi kita nanti belok ke kanan sana ya, mengikuti jalan paving dan penunjuk arah. Dan jalan ini memang sangat ramai. Ini jalan poros antara Bojonegoro menuju ke arah Ngawi. Selanjutnya nanti kita akan menuju ke lokasinya. Ini kita menuju ke Masjid An-Nada yang viral di wilayah Bojonegoro. Kita ambil rute yang bagian atas karena di bawah tadi berjubel ya, banyak orang. Jadi kita lebih memilih yang nyaman dan damai. Jadi bagi para penonton yang pengen apa ya, leluasa itu bisa lewat jalur atas. Lewat jalur atas. Nah, kita mencari vibes-nya Masjid An-Nada di bagian atas. Itu sudah sebenarnya untuk jalurnya sudah ada, namun belum ada apa ya, pembangunan jalan, sehingga kayak kendaraan parkir itu kebanyakan di bawah, padahal di atas itu ada loh ya. Dan itu pengunjung pun juga sudah ada mendirikan tenda di sana. Kita coba mendekati para pengunjung. Entah itu mungkin dari jauh. Nah, dan di sini pun juga tersedia warung-warung bila mengunjungi Masjid An-Nada. Dan saya kira tenda tadi itu untuk parkir, namun untuk lapak-lapak penjual makanan dan minuman. Kita coba melihat dari sini, karena tadi di bawah itu berjubel, banyak pengunjung dari luar kota, luar daerah yang pengen beribadah ataupun beristirahat di area masjid ini. Nah,
Itu pun dalam tahap perbaikan dan finishing ya. Namun sudah banyak pengunjung. Nah, ini ikon apa ya? Wisata religi Masjid An-Nahda. Namun kalau kalian kesini tuh harap hati-hati ya, karena sangat berbahaya. Itu pengunjung sudah mulai banyak, semakin sore semakin ramai, dan berada di kawasan tengah hutan ini loh ya. Kita lihat sekeliling sini memang hutan jati. Nah, itu mama-mama muda, mama-mama tua, perawan, gadis, janda itu juga berdatangan di area sini. Nah, apa ya, bercat emas. Kalau di Bojonegoro silakan mampir di Masjid An-Nahda. Ini menghabiskan dana mungkin miliaran ya, triliunan gitu Pak ya. Perang triliun ya. Namun sangat bagus sekali ini. Kalau di wilayah Solo ada Masjid Jokowi, kalau di Bojonegoro ada Masjid An-Nahda. Terus kalau di Pundi itu di Surabaya ada Masjid Agung. Nah, ini masjid-masjid ikon yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Wisatawan religi sangat banyak sekali ya. Nah, berdesakan ini. Itu jalan raya menuju ke Ngawi nih Pak nih. Ngawi terus bisa kemana? Dari Ngawi terus bisa kemana Pak? Sana Bojonegoro. Terus kalau Ngawi lurus ke Magetan? Madiun, Ponorogo nggih. Nah, berarti dekat dengan jalan poros Bojonegoro menuju Ngawi. Nah, Bojonegoro pinggiran Pak ya. Bojonegoro. Ini Bojonegoro pinggiran. Pinggiran Kidul. Pinggiran Kidul. Bojonegoro Ngawi. Jadi ini jalan Ngawi perbatasan ke arah Bojonegoro. Iya. Jalan poros, Mas. Jalan poros menuju ke Ngawi Bojonegoro ya, Pak. Nah, view-nya ini sangat bagus sekali loh Mas dari atas. Iya Mas. Banyak mama-mama muda, mama-mama tua, perawan, gadis, janda, istri orang juga pada beribadah ya di sini. Iya, bercampur Mas di sini. Entah itu mau berniatan ibadah atau rekreasi, bahkan untuk selfie-selfie, bikin konten Facebook, bikin konten YouTube, bikin konten TikTok ini banyak sekali. Mobil-mobil mewah, bis, kendaraan pribadi, kendaraan kayak semut sana Mas. Ini masih jam sekali ini ya. Berapa ini? Jam sore ya Mas? Ini jam 2 ini ya. Masih jam 2. Jam 2 belum lagi kalau sore nggih Pak nggih. Rame nggih. Mulai besok Minggu sampai sore. Oh, Minggu biasanya ramenya ya. Di waktu hari-hari libur. Hari-hari libur. Ramai sekali ya. Karena juga tempat rest area juga Mas, untuk istirahat yang biasanya dari wisata. Iya, masih itu terlihat di atas itu juga masih proses pembangunan yang mungkin belum selesai. Dan kita coba tanya-tanya sama salah satu pengunjung yang ada di sini bagian atas. Loh. Nyon sewu. Saking pundi, Pak? Saking Saradan. Saradan Madiun. Kok saged mriki, Pak? Tepaan pas lewat dari Bojonegoro. Pengen semerap nggih?
sing masjid viral niku nggih. Nah, ini dari Madiun lumayan jauh kalau dari sini. 1 jam lah. Iya, 1 jam. Saradan dekat Bojonegoro, Kecamatan Gondang nggih, perbatasan. Nah, terus kalian juga bisa di lapak-lapak pedagang kalau dari atas ini. Tak hanya di lapak-lapak tenda, di nggih monggo-monggo di rumah-rumah warga juga membuka warung bagi kalian-kalian yang baik segala penjuru, baik itu bagian bawah maupun atas sudah tersedia area parkir, area apa ya, makanan-makanan UMKM juga tersedia. Kalau di Blitar itu ada masjid apa, Mas? Di Blitar itu Madinah apa Munawaro? Nah, kalau di Blitar juga ada. Nah, selanjutnya untuk selanjutnya kita akan melihat bagian bawah ya, sambil melihat kecantikan mama-mama yang berkunjung di sini. Karena kebanyakan kalau dari sini itu mama-mama muda, entah istri orang, entah janda, entah perawan, itu pasti berkumpul jadi satu. Nah, lanjut kita ke bawah. Nah, di depan itu merupakan pintu masuk menuju ke Masjid An-Nada, yang mana di sana sudah ada sistem keamanan yang sangat terjamin. Jadi ada penjagaan, namun sangat ketat. Baik itu dijaga oleh pihak masjid ataupun pihak kepolisian demi keamanan bersama. Karena di area sini tuh tempat berkumpulnya orang-orang berjubel sekaligus tempat ibadah. Nah, sehingga banyak masyarakat dari luar daerah itu pengen rest area ataupun beristirahat maupun beribadah di Masjid An-Nada ini, ya. Sehingga tak hanya warga lokal saja, warga luar daerah pun banyak yang berkunjung, sehingga keamanan pun perlu dijaga sangat ekstra dan hati-hati. Karena biasanya sesuatu hal yang tak diinginkan pasti ada ya kalau di tempat-tempat keramaian. Makanya itu dijaga sangat ketat demi keamanan dan kenyamanan kita bersama. Nah, Masjid An-Nada ini menaranya itu cukup terlihat dari berbagai penjuru ya. Jadi sangat-sangat indah, wonderful. Namun kebanyakan yang kita lihat tadi, baik dari sana bawah maupun dari atas ini, itu loh yang saya herankan, itu kebanyakan itu yang datang itu mama-mama cantik, mama-mama muda, baik itu istri orang, janda maupun perawan. Yang dari kalangan bapaki itu nggak terlihat ya, bisa dihitung lah. Selain pengurus atau petugas dari masjid ini, yang dari pengunjung itu bisa dihitung. Namun kebanyakan itu mama-mama, kalangan mama-mama, menggunakan mobil-mobil mewah berombongan, yang setelah berrekreasi dari utara ke selatan ataupun dari selatan ke utara, atau kalau dari Bojonegoro menuju ke Ngawi atau sebaliknya dari Ngawi menuju Bojonegoro, karena tepat di pinggir jalur poros antar dua wilayah tersebut. Nah, tak jauh dari sini juga banyak sekali pemukiman penduduk yang terpencil, terlihat ya dari sana, berada di dalam hutan, karena vegetasi di area sini tuh hutan jati. Nah, jadi seolah-olah memang kebetulan ya, bukan seolah-olah lagi, masjid ini berada di tengah hutan dan di lereng perbukitan. Karena tadi kita
rame sekali ya, jadi nggak bisa masuk. Kita ambil view-nya dari atas ini. Enak, malah justru terlihat jelas ya dari berbagai sudut pandangan kamera ini. Kalau dari sana tadi berjubel loh, berjubel. Banyak yang datang dan pergi. Namun ada pula yang bersantai-santai. Nah, masjidnya pun juga bersih sekali ya. Ini ciri khas atau ikon terbaru dari wilayah Bojonegoro, Masjid An-Nada. Nah, kita juga bisa melihat masih proses finishing. Para pekerja-pekerja bangunan juga masih menyelesaikan pekerjaan mereka untuk finishing masjid ini ya. Ini belum selesai saja sudah berjubel para jemaah ataupun para pengunjung ya. Belum lagi kalau sudah selesai ya, pasti ramai sekali. Dan bagi kalian yang datang langsung aja atau penasaran, langsung saja datang di wilayah Desa Ngasem, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Lanjut. Suasana di area parkir depan Masjid An-Nada, yang mana ramai sekali minibus, elep-elep dari berbagai penjuru kota dan wilayah di wilayah Jawa Timur ya. Bahkan mungkin ada dari luar pulau juga. Kalau melihat plat nomor dari minibus atau elep yang ada di sini, tak hanya minibus yang ada di sini, namun juga bis-bis besar rombongan itu diparkir di area sana. Dan untuk di wilayah sini pun depan Masjid An-Nada ini juga sudah banyak sekali orang-orang jualan makanan-makanan ringan, oleh-oleh di area sini. Nah, ini berada di jalan provinsi antara Ngawi dan Bojonegoro atau sebaliknya ya. Jadi kalau kalian mau ke Masjid An-Nahl, sudah tersedia tempat atau lapak-lapak UMKM serta lahan parkir. Nah, untuk selanjutnya kita mencoba melihat dari atas sana ya, karena di sana view-nya lebih bagus. Oke, lanjut. Mampir di warung kopi karena suasana hujan, dan vibes-nya di daerah sini tuh pedesaan, masih era-era jadul. Walaupun jadul tapi di sini tuh pakai kayu jati rumah-rumah daerah sini. Nah, kula nuwun. Nah, ternyata ini bakul kopinya yang ayu kinclong moblong-moblong. Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya agak siang Mas, jam 11-an. Oh, jam 11-an. Sampai malam. Sampai malam. Biasanya itu yang datang ke sini tuh dari mana saja, Mbak? Jauh. Para wisatawan ya, yang ke Masjid An-Nada. Nah, ini ada mas-masnya ini sedang nongkrong-nongkrong di warung kopi. Nah, memang mriki niku yen sewu griyane niku rata-rata niku nganu limasan nggih. Terus jati sedaya nggih. Biasane ngonten niku nggih ngapunten nggih. Nah, semunggo di total niku pinten Bu? Griya limasan nggih. Enten 100? Enten. 100 nggih lebih. Loh, jadi kalian para penonton itu jangan menghina ya. Walaupun
dari papan kayu dan masih banyak yang beralas tanah. Namun untuk membuat rumah tersebut itu harganya satu mobil Pajero. Nggih. Satu mobil Pajero karena apa mahalnya bahan baku yaitu berupa kayu jati. Ini kayu jati asli ini nggih. Nah, belum nanti kalau menggunakan kayu jati yang tua, wah Mas pasti bisa 1 M lebih. Dan kita coba lihat-lihat di sekitar sini. Nah, jualan apa saja Mbak? Jualannya kopi es, kolan, sosis, lontong sayur. Lontong sayur sama apa? Sambel. Sudah berapa tahun Mbak jualan? Baru masjid ini baru dibuka itu loh Mas. Kisaran tahun berapa itu dibuka itu? Dibuka baru 1 bulan aja Pak ya. Oh, di launching 1 bulan. Itu pemiliknya siapa itu? Milik PMK, bukan anu ya, bukan PEM apa? Desa ya? Bukan. Kualan dananya enggak desa. Memang untuk tujuan apa ya? Apa? Wisata. Rest area juga ya Mas ya? Rest area. Yang dari Ngawi menuju Bojonegoro ataupun dari Bojonegoro menuju Ngawi. Dan bila kalian mengunjungi Masjid An-Nada bisa mampir di warungnya siapa? Warung Mbak Farah. Mbak Farah yang berada di pedesaan pun di Ngasem, Margomulyo. desanya Ngasem. Ngasem. Kalau yang sebelah situ kan sudah Bungkul Mas. Oh, beda desa ya. Nah, ini juga nih Mbak. Nggih. Nah, Ini Mbak Farah. kopi. Ada dari atas saja, di sini nyaman ya. Nah, kalau datang ke sini suasananya paling enak itu dari atas ya. Dari jalan raya bagian atas nanti ada pertigaan, tadi ada tulisannya apa? Apa? Palkerep. Ya betul, Palkerep. Rumah paling ujung Dekat dekat itu. Oh, menara Masjid An-Nada. Sudah terlihat. Besar, bisa parkir di dalam rumah. Aman dan nyaman. Tidak berisik. Betul. Beda kalau di luar. Karena apa? Itu sumpul-sumpulan. Sumpul-sumpulan Mas. Dusel-duselan para pengunjung. Kalau di sini kan nyaman, tenang, aman, sejuk, alami. Terus suasana pedesaan sini juga bagus-bagus Mas. Vibes-nya itu loh, dan natural, alami. Nanti kita lihat-lihat di sekitar sini sebelum menuju ke Masjid An-Nada. Nah, napa mawon Mbak menu nih? Ada nasi pecel, terus ayam goreng, ada lele goreng, ada garang asem ayam, garang asem ati, terus ada soto ayam Jawa. Garang asem mati kula. Garang asem mati 1. Nggih. Mas sampean apa Mas? Sampean apa? Mangan nih. Mangan apa? Dahare ngomong Mas. Ada soto ayam Jawa, ada nasi pecel, ada garang asem ayam, garang asem ati, nasi goreng, ayam goreng sama lele goreng. Sarapan. Halo? Sarapan ayam goreng Mas. Iya,